Kehidupan sekarang adalah kehidupan milenial. Orang dikatakan milenial karena apapun di medsos, di media sosial itu sangat jelas nampak. Apa yang dicari di mbak Google akan nampak keluar dan bisa dipelajari. Apapun yang ada. Nah, dunia modern ini tentunya orang pintar semakin banyak, orang-orang yang ngomongnya semakin banyak, orang-orang yang bergaya lebay juga semakin banyak. Karena apa? Karena penampilan-penampilan di media adalah action, adalah penampilan yang tidak nyata ditampakkan, karena memang sudah gambaran hidup dunia modern sudah begitu. Tapi lah kalau kita pelajari juga, banyak orang dunia modern, barusan ini ada seorang artis yang dia juga cakep, cantik, terjun bebas dari hotel tingkat 4 karena ada rasa galau di hatinya. Ada juga orang yang gantung diri juga karena galau hatinya. Kira-kira pertanyaan sekarang, apakah artis yang cantik itu miskin? Tidak. Dia duit ada, tentunya pacar juga punya, kehidupannya mewah lengkap. Yang gantung diri pun juga mewah hidupnya. Kenapa ada galau? Nah, disinilah penyakit orang modern adalah melupakan Allah. Penyakitnya orang-orang zaman sekarang adalah lupa Allah, atau bahasa kasarnya lupa dirinya. Dirinya ini dari siapa, sekarang ada di mana, besok akan kemana, dia lupakan. Padahal manusia umumnya kan dari Allah. Sekarang nongkrong di permukaan bumi, juga buminya Allah. Besok mati ke kuburan, juga buminya Allah. Nah, makanya solusi di dalam Islam ada 3 hal yang menjadi solusi. Bahwa kalau orang mengalami pikiran kacau, hati galau, hidup tidak tenang, atau bahasa saya yang sering saya katakan, kalau sudah suami bingung, istri mulai macam-macam, anak sudah mulai ngaur, tetangga sudah tidak simpatik, lingkungan mengecewakan, kita harus kembali kepada jalur agama. Yang pertama, dzikrullah, kita zikir kepada Allah. Nah, namanya zikir ini karena artinya ingat kepada Allah. Nah, kalau kita ingat kepada Allah, berarti ngukur bahwa dirinya adalah hamba Allah. Mbahnya zikir sholat. Nah, kadang-kadang kita kan zikir juga penting, sholat lebih penting. Nah, ini bahasa kehidupan. Tapi lah kalau kita lihat masyarakat sekarang, karena dia banyak melupakan Allah, dia hanya yang diingat begitu dia mau tidur sampai tidur kembali, yang dilihat adalah hanya harta. Pagi bangun cari harta, begitu tidur mikirkan harta, bangun kembali juga berbicara harta, sehingga Allah dilupakan. Nah, tentunya bahasa Allah supaya ingat, ini adalah bahasa agama yang namanya dzikrullah. Ingat kepada Allah. Al-Qur'annya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Maksudnya yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, atau junubikum apa junubihim. Nah, di sana, di sini kita tentunya ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah. Tapi kita duduk bersama kadang-kadang ingat tetangga, kadang-kadang hitung-hitungan, tadi jualan dapat berapa misalnya.
Kalaulah kita memang jualan bisnis dagang sate umumnya di sini, kalau jualin begitu ngaduk apa ngolah satenya, baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Jangan keras-keras. Pelan-pelan cukup dibatin sallallahu alaihi Muhammad, ngasih bumbu sallallahu alaihi Muhammad, nyampaikan ke orangnya sallallahu alaihi Muhammad. Ini adalah yang dimaksud zikir, ingat kepada Allah. Dan kalau keras-keras jelas pembelinya nggak akan datang. Begitu ngaduk pertama beli sate Pak, langsung dia sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, bikin sate ini Pak sallallahu alaihi Muhammad, ya minggat. Orang akan ngomong jangan beli di sana, mulai kemarin dia sudah ngamuk-ngamuk aja. Ya kalau orang Islam paham. Kalau orang di luar kita, sallallahu alaihi Muhammad itu bagus, tapi karena bacaannya tidak imbang, tidak seharusnya diperintah di hati ini diteriak-teriak, ya jauh pembeli. Nah di sini. Nah ini yang saya maksud, ingat kepada Allah. Tujuannya agar kita tahu diri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang kita ingat Allah ini saat kalau tetangga mati. Tadi Pak tuh meninggal dunia, baru kita keras-keras semangat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal bahasa innalillah ini untuk kita. Yang meninggal sudah meninggal lah. Karena apa tujuannya? Supaya kita ini artinya bahwa kita ini dari Allah, akan kembali kepada Allah. Coba kita lihat sejarah. Dari orang dulu yang tua-tua, apakah sekarang jadi muda? Atau dia lagi duduk di istana bermahkota? Tidak. Dia juga mati, ringkih, dan juga dikubur di buminya Allah. Nah ini tentunya dengan kesadaran begitu kita sadar bahwa ingat kepada Allah ini luar biasa. Nah kalau bahasa ingat kepada Allah yang disebut dzikir, ini kalimat thayyibah banyak. Bisa mengucapkan astagfirullahaladzim, bisa. Atau ada yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa. Ada yang baca zikir kayak masbur semua, supaya dilihat tidak banyak. Kalau di masbur itu ya 3-3 lah amalkan, tidak banyak. Yang penting istiqomah. 3-3 nggak usah banyak-banyak, karena mentang-mentang baru ngelihat ini kecil. Karena di banyak orang kan, orang-orang kadang-kadang sombongnya ada. Oh kalau ini kecil ya tak baca semua. Saya ini sholawatnya 100 di saat ngomong di depan orang. Sampai di dalam kamarnya sendiri dilihat, dibuka, boh, mak banyak, boh, mak banyak. Dikirnya hanya di dalamnya, boh, mak banyak, boh, mak banyak, cuma gitu-gitu aja. Nah, karena apa? Persoalannya adalah kita tidak boleh nyombongi sesuatu. Kadang-kadang kan kita sombong, gitu. Di luar sudah gaya luar biasa, kayak ganas-ganasnya orang. Di luar mentang-mentang begitu dimasuk ke rumahnya, panggil saya, bang, duduk bang, jangan mana? Iya. Ini banyak yang terjadi macam itu. Karena apa? Kembali kita mengingat Allah bahwa kita ini hamba, menjadi hamba berkualitas. Nah tentunya kita juga harus punya pedoman yang kuat. Nah zikir jangan asal zikir. Nanti ada tetangganya ngasih zikir diterima, ada tetangga sebelah ngajak zikir diterima, akhirnya ijazah dari tetangganya 1 buku. Dilihat aja, dilihat gak diamalkan. Ijazah itu yang benar, yang ada jalur. Nah inilah yang disebut sanad muttasil. Ini kalau urusan zikir. Nah makanya dengan banyak zikir, dengan banyak kita memohon kepada Allah, Pak, insya Allah hidup kita barokah. Amin. Nah, itu yang pertama. Agar rasa galau kita ini tidak ada, paling tidak ngurangi pelan-pelan terhadap kekacauan hati kita, ketidaknormalan otak kita. Pertama solusinya adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Nah kalau kita ingat kepada Allah itu sadar, iya kan, kita ngomong ke istri misalnya, iya mak, kita nih miskin, melarat, ini sudah takdir, mau kerja sudah, cuma mak tak nyuruhan, ngerampok kan yang belum. Kalau disuruh ngerampok, nah ngerampok dihukum. Nah kalau dihukum bukan takdir,
kesalahannya sendiri, wong belum ngerampok. Nah di sini kita kalau kembalikan kepada Allah, menyadari kita melarat, kita sadar diri, kita kaya, kita sadar diri. Ini kalau ingat kepada Allah. Nah tentunya harapannya adalah kita menjadi manusia yang ingat kepada Allah. Itu solusi pertama. Solusi yang kedua, agar hati kita tidak kacau balau, pikiran kita supaya menjadi tenang, mendatangi ulama dan orang-orang soleh. Nah tentunya datang dengan sopan santun, duduk. Nanti terserah apa dia mau ngasih doa, apa dia mau ngasih jimat, apa dia mau ngasih air. Kita hanya tinggal sami'na wa ata'na. Kita tinggal diam. Datang, saya minta barokah karena saya pikiran lagi kacau. Istri kemarin minggat, sedangkan anak minta sunat. Nah, rumah tangga kiamat. Akhirnya ada yang lapor ke Pak Camat dan sebagainya, sehingga minta air biar tenang. Nah ini diikuti, makanya datang ziarah. Orang ini diperlukan ziarah kepada orang-orang alim. Ini tujuannya supaya ada ketenangan hati. Saat pikiran tidak tenang, ziarah ke pinggir jalan. Di pinggir jalan di sampingnya Pak Riyadi itu. Di sana bawa botol, cekek, krek. Ya mabuk, tidak ada orang lewat ngamuk. Besoknya masuk penjara baru kapok. Nah di sini. Kalau ingin cari ketenangan, itu datang ke ulama, ke orang-orang soleh. Di sana curhat, ngomong yang baik, sampaikan permasalahannya. Tentunya solusi ini akan menjadi nilai terbaik ke hati. Curhat ke tetangga sebelah. Kemudian tetangga ini anti kita. Saya bang, bini lagi pacaran. Oh bagus tuh, bagus. Nah, namanya tetangga gak seneng. Gimana menurut abang? Enggak apa, besok kan awak yang nyelingkuhi. Ya. Karena apa? Salah curhat. Curhat ini harus kepada orang-orang yang baik. Nah di sini. Ini solusi datang kepada ulama. Tujuannya lah bagaimana kita ngomong bahwa hidup saya ini tidak tenang, bahwa usaha saya macet. Segala persoalan ini kita sampaikan dengan tujuan supaya dapat jalan keluar. Nah tentunya begini. Nah orang-orang kadang-kadang umumnya kan males untuk datang karena ada perasaan malu, ada perasaan begini. Tidak ada persoalan. Seharusnya kita datang untuk masalah-masalah kita biar terbuka semua, lepas dari masalah-masalah kita. Nah ini tentunya harapannya, datang ke orang-orang soleh, curhatnya begitu. Yang ketiga, yang terakhir, solusi supaya hati kita tidak kacau adalah mendengarkan kalamnya hukama. Nasihat-nasihat yang mumpuni kita dengarkan. Misalnya ada orang ngomong tapi petikan kata mutiara misalnya dari ulama. Nah ini akan jadi tenang juga ke kita, hukama. Tapi syaratnya juga datang kita dengarkan omongannya. Nah makanya kadang-kadang kan kalau ada orang ngomong nasihat agama, kita akan dengarkan. Ini tujuannya supaya masuk ke hati. Jangan satunya ngomong, jadinya berkelompok. Nah ini ada satu keterangan bahwa orang zaman dulu sampai sekarang celaka itu karena 3 hal. Pertama banyak omong, yang kedua banyak makan, yang ketiga banyak tidur. Ini ciri-cirinya orang celaka. Kalau sudah banyak ngomong, kalau ngomong agama yang bermanfaat tidak masalah. Tapi kalau sudah ngomong tetangganya diomongin, orang lain diomongin, akhirnya orang nggak terima plok. Nah ini namanya adalah mulutmu harimaumu. Nah disinilah kena orang. Orang banyak omong ini banyak celaka kadang. Salah ngomongin orang dan sebagainya. Yang kedua, orang banyak makan. Ya kalau makan terus baca bismillah hampir kenyang selesai, tidak ada masalah. Ini makan di mana makan, assalamualaikum, datang ke tetangganya, punya nasi, iya dong, makan. Besok lagi ke sebelah ada nasi, ada. Nah ini kalau orang sudah seraka bintama, makan, kalau habis makan tidak mungkin untuk ibadah, pasti ngantuk. Nah ngantuk angop saja.
menguap. Nah ini akhirnya apa yang terjadi? Kembali tidur. Dan orang banyak tidur ini juga dianggap celaka. Karena apa? Karena kurang sehat. Dalam dunia medis modern ada kolesterol nanti karena tidak bergerak, ada macam-macam penyakit. Nah di sini, nah makanya solusi kalamnya ulama, ucapan-ucapan orang-orang soleh, ucapan-ucapan yang bijak ini kita dengarkan untuk memacu hidup kita agar menjadi yang terbaik. Cuma lihat-lihat juga yang ngomong. Kalau yang ngomong orang-orang pemegang ceki ngomong, ya ada apa main ceki dulu nanti kan enak, kan sukses juga kayak saya. Atau diajak togel. Karena pemikiran-pemikiran macam itu. Kalau bisa kita hidup ini yang terbaik, latihan. Kalau ada orang yang jelek, yang jahat, jangan sampai kita hina. Karena sering saya katakan, orang jahat itu punya masa depan dan orang baik itu punya masa lalu. Ini kita hati-hati. Ada orang jahat, lonte sekalipun jangan kita hina. Karena apa? Dia itu punya masa depan. Saya katakan Rabi Al-Dawiyah, jangankan orang iblis dia hina pun tidak mau. Karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Nah kita misalnya menghina orang non-muslim saat ini misalnya, kita hina dia, bla 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 bla, terus besok masuk Islam, terus lagi 2 hari dia meninggal husnul khotimah, kita mau bilang apa? Nah kita belum tentu begitu. Nah makanya jangan menggampang menghina orang, karena orang itu nanti siapa tahu ditakdir oleh Allah jadi orang yang lebih baik dari kita. Kita belum tentu. Nah di sini makanya kita beragama itu tidak usah saklek-saklek, tidak usah kaku-kaku, santai saja. Melihat orang itu tidak sadar karena begini, mungkin besok dia lebih dari saya. Oh saya begini, saya sekarang ikut dzikir, tahu-tahu nanti saya anti kepada dzikir. Nah jadi naik turunkan hati supaya enak. Jangan tiap ada orang di jalan, ayo ikut dzikir. Kalau udah ikut dzikir masuk neraka kau besok. Kayaknya yang kapling surga punya kita. Tiap ada orang kalau udah ikut dzikir masuk neraka, awak ini calon masuk surga. Nah, bahasa-bahasa ego begini tidak boleh. Karena apa? Karena kita belum tahu besok ada di mana, besok akan kemana. Nah disinilah kehidupan kita. Kita kembali penyadaran dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah ngajaknya yang bagus, saya ikut dzikir, Yan, biar enak. Oh iya, jangan ngamuk-ngamuk ke Yan. Nah akhirnya ikut dzikir, hatinya jadi tenang terus, aktif, begitu. Istilahnya begitu. Nah dengan ikut berzikir membiasakan istiqomah, baru akan terpancar di hati kita satu cahaya untuk dapat melakukan kebaikan yang juga kebaikan untuk kebaikan kita sendiri. Nah di sini mudah-mudahan harapannya kita bersama menjadi manusia soleh, manusia yang sanggup menjalankan perintah Allah dengan maksimal dan menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan semua ini menjadi satu barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.